Oke, Aupa, pronoun ya. Ya, Oke, para speech. Time is yours. oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pronoun atau kata ganti. Nah, untuk kata ganti sendiri itu terbagi menjadi 7. Ada personal pronoun, ada reflective pronoun, ada reciprocal pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, dan relative pronoun. Saya akan membahasnya satu persatu pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yakni personal pronoun. Jadi apa sih personal pronoun itu? Personal pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Nah, untuk personal pronoun sendiri ini terbagi menjadi 3, yakni first pronoun, second pronoun, dan third pronoun. Third pronoun. Nah, untuk first pronoun adalah kata ganti orang pertama, ke-1, ataupun pembicara. Nah, untuk first pronoun ini terbagi menjadi 2, yakni singular dan plural. Nah, yang singular itu adalah I, saya sendiri, atau yang pluralnya kami. Kenapa? Karena saya tergolong kami. Saya termasuk dalam kami. Terus yang kedua ada second pronoun atau orang kedua ataupun lawan bicara ataupun orang yang ditemani orang yang dibahas. Apa lawan bicara kita maksudnya? Di sini ada 2 orang, makanya pakai second. Nah, untuk second pronoun sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang Second person. second person. Untuk second person sendiri terbagi menjadi 2. Ada plural dan singular. Untuk singularnya itu you, dan untuk pluralnya adalah you. Jadi baik plural maupun singular sama-sama menggunakan kata you untuk second person, kedua dan sebagainya. Yang ketiga ada third person atau orang ketiga orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan ini bisa juga orang gampangnya yang kita gosipin. Misal saya mengatakan, kenapa tuh Sarah bilang terus lawan bicara saya bilang, oh iya dia itu bla bla bla. Nah, dianya itu merujuk ke Sarah, makanya third person orang ketiga, saya lawan saya. Nah, Sarahnya itu yang menjadi third orang ketiga. Nah, untuk third person sendiri juga terbagi menjadi 2, ada singular dan plural. Untuk singularnya itu she, it, or in English what's wrong with Tara, I think she is bla bla bla, like that, seperti itu. Untuk yang pluralnya they. Nah, di sini personal pronoun yang ini nomor 1 bisa berubah sesuai dengan posisinya. Nah, ada di sini terdapat 5 bagian. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama subjek, yang dimana subjek selalu berada di depan kalimat I, you, they, we, she, he, it. Nah, objek dia menjadi objek jika berada di belakang atau di akhir kalimat. I menjadi me, you menjadi you, we menjadi us, they menjadi them, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi it. Nah, subjek sudah, objek sudah. Nah, mari kita masuk di possessive adjective. Possessive adjective ini dia apa artinya possessive adjective? Kepemilikan. Ya, kepemilikan ini bersifat adjektif begitu. Nah, jadi untuk perubahannya dari me menjadi my, terus you menjadi your, us menjadi our. Kan di situ berubah dari I. Oh iya, Karena sorry. bisa my book bisa di depan dari subjek toh. Oh, oke. I'll repeat. I menjadi my. I have a book. My book. You, your. We, our. They, their. He, his. She, her, dan it, its.
Nah, yang selanjutnya ada possessive pronoun atau pemilikan. Ketemu apa? Hah? Ketemu Oh iya, sorry. Untuk possessive adjective itu dia wajib selalu ketemu noun. Kayak misal my book. Nah, my-nya itu possessive adjective, book-nya itu noun. Wajib selalu harus diikuti noun. Kenapa? Jika tidak diikuti noun, maka dia berubah menjadi possessive pronoun. Nah, adapun possessive pronoun itu dari I menjadi mine, you menjadi yours, we menjadi ours, they menjadi theirs, he menjadi him, his, sorry, her menjadi hers, dan it tidak ada. Nah, untuk possessive pronoun ini dia tidak diikuti dengan noun, tidak ada noun. Oke? Nah, selanjutnya ada reflective pronoun. Nanti kita bahas lebih dalam di sini. Nah, adapun kata-kata dari reflective pronoun adalah myself, yourself atau yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, dan itself. Nah, mari kita masuk ke reflective pronoun. Jadi, apa sih reflective pronoun itu? Reflective pronoun adalah refleksif. Refleksif pronoun adalah kata ganti yang merujuk ataupun memantul. Nah, memantul ini yang mengacu ke mana ya? Orangnya itu. Misal, biar kita mengerti, langsung masuk. Oh ya, contohnya di sini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, memberi penekanan pada subjek atau dia sendiri. Si pronoun ini menjelaskan si dirinya sendiri begitu. Misal, Karaf himself cooks dinner. Karaf memasak makan malam dengan dirinya sendiri. Nah, maksudnya ini himself ini menjelaskan si Karaf. Jadi himself masuk dalam makna sendiri. Himself, dirinya sendiri. Karaf lah yang memasak makan malam. Terus yang kedua, menggantikan makna alone. Alone ini sendiri. Nah, kalau tadi kita di sini merupakan penekanan, nah di sini dia alone. Alone, misal artinya begini. Vera lives in a big house alone. Vera tinggal di sebuah rumah besar sendiri. Nah, sendiri ini kan merajuk ke si Vera. Maka kita cari Vera kata gantinya untuk dia apa? Oh, herself. Jadi sisa kita tambahkan by, kita ganti maksudnya by herself. Vera lives in a big house by herself. Vera tinggal di sebuah rumah besar dengan dirinya sendiri. Terus yang ketiga menjadi objek bila subjek atau objeknya sama. Nah, maksudnya di sini subjek dan objek ini sama. Jadi kita maknai saja itu dia sebagai objek. Misal, Aufa loves himself. Aufa mencintai dirinya sendiri. Nah, himself-nya ini mengacu kepada Aufa. Cuman karena sama-sama maksudnya Aufa, jadi himself-nya ini dia berubah menjadi objek. Dan juga karena dia terletak di akhir, itu objek. Aufa loves himself. Oh iya, Aufa ini subjek kata ganti kelas kata noun, loves ini verb transitif, dan himself objek atau pronoun. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita masuk ke reciprocal pronoun. Jadi apa sih reciprocal pronoun itu? Reciprocal pronoun adalah pronoun yang menunjukkan adanya interaksi atau hubungan antara dua hal atau lebih. Jadi minimal 2, ya maksimal infinity atau tak hingga, terserah. Nah, untuk pembagiannya ada 2, each other dan one another. Each other ini maksimal 2 orang. Jadi misal saya dan rekan saya, each other masing-masing dari kami. Ya, dan one another lebih dari 2 pihak. Jadi bisa satu dengan 2 orang dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya, Karim and Vera love each other. Jadi siapa yang saling mencintai? Ya Karim dan Vera. Dan ini masuk di each karena cuma 2, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau lebih terserah. Terus yang kedua, our students help one another.
siswa-siswa kami membantu yang lain itu. Jadi kan satu sama lain. Nah, jadi maksudnya di sini siswa-siswa. Di sini sudah siswa-siswa satu sama lain ya mereka-mereka. Jadi mereka-mereka ini lebih dari 2 orang. Seperti itu. Nah, yang keempat, demonstratif pronoun. Jadi apa maksudnya ini? Kata tunjuk yang difungsikan sebagai pronoun tunjuk, tetapi dia itu berfungsi sebagai pronoun. Di sini pun terbagi menjadi 2. Ada singular dan plural. Yang singular itu this dan penghapus ini besar. This eraser. Nah, kan dia menjelaskan penghapus di sini. Nah, berarti dia itu adjektif. Bagian apa? Demonstratif adjektif. Nah, kalau this yang ini itu bermaksud penghapusnya, bukan ini yang lain-lain. Jadi dia termasuk demonstration pronoun. Demonstratif pronoun. Kita tidak usah menggunakan lagi eraser is all. Cukup kita ganti saja dengan this. Makanya ini merupakan kata ganti yang menggantikan yang berfungsi sebagai pronoun dari si eraser ini. Atau yang kedua, ini these pens are big. These are all. Pulpen ini besar. Mereka itu sudah tua. Jadi maksudnya itu sebenarnya nggak ada kata sudah di situ kan? Oh. Sudah kan lampau. Oke. Itu tua. I'm sorry. Jadi yang kita beda satu-satu kalimatnya dulu. Katanya maaf. This pen. Karena di sini menjelaskan pulpen, otomatis dia termasuk kelas kata adjektif. Adjektif apa? Demonstratif adjektif. Ya, pen ya sebagai noun. Nah, are sebagai verb. Nah, kan sebelum verb itu selalu diikuti oleh subjek. Makanya these pens itu bisa menjadi subjek. Nah, selanjutnya this ini memaksud si pulpen itu, pulpen. Jadi bisa kita katakan ini adalah demonstratif pronoun karena menggantikan si pennya itu. Tua. Pulpen itu tua. Nah, oh iya, catatan. This and this itu kalau diikuti oleh noun berarti dia tergolong demonstratif adjektif atau kata sifat. Tetapi jika tidak diikuti oleh kata benda noun, dia termasuk demonstratif pronoun. Untuk artinya ini masing-masing sama. Ini tetapi ada tunggal jamak. Oke, kita masuk ke number 5, indefinite pronoun. Nah, jadi apa sih indefinite pronoun itu? Jadi indefinite pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda yang jelas, yang tidak jelas. Nah, ada pun anggota dari indefinite ini ada body, one, dan thing. Ada every, any, dan someone, dan no. Jadi everybody, everyone, everything. Setiap orang, setiap sesuatu yang segala sesuatu. Anybody, anyone, anything. Ya, artinya sama semua. Nah, tapi kalau ini no one, tidak ada orang ya, Mister. Tak seorang pun. Tak seorang pun, Ya. tidak ada, tak seorang pun juga. Nah, Nobody, tak ada orang kegiatan. tak seorang pun. Nah, ini kenapa dibilang jelas ya? Karena pribadi setiap orang yang mana, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, atau bagaimana, namanya siapa, kita tidak tahu. Makanya dia dihitung tidak jelas. Nah, sebagai informasi tambahan, semua kata-kata yang ada di dalam tabel ini itu singular atau tunggal. Karena setiap orang yang mana kan dia memaksudkan orang, tetapi dia tidak memberikan secara spesifik orang yang mana, tetapi cuma satu yang dia maksudkan. Nah, oh iya, yang noun ini dia tidak bersambung karena dia nanti bacanya aneh atau bahkan bisa berubah kalau disambung. Jadi memang harus dipisah. Contohnya, everybody is or are kind, because this be ada yang tunggal, ada yang jamak. Carilah mana yang tunggal. Otomatis is, jadi kita coret saja are. Nanti everybody.
the sky. Setiap orang itu ramah. Nah, nomor 3, someone cries or cry on Kara's shoulder. Seseorang menangis di atas pundaknya Karaf. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, cari yang mana yang tunggal, dan ini merupakan simple present. Nah, simple present kalau tunggal selalu diikuti oleh SES, seperti cries. Nah, nothing bla 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 impossible. Lihat aja saat ini, mana yang tunggal? Oh, is. Berarti jawabannya nothing is impossible. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke part 6, interrogative pronoun. Jadi apa sih interrogative pronoun? Interrogative pronoun adalah kata ganti untuk mempertanyakan sesuatu sebagai kata tanya. Nah, adapun anggota dari interrogative pronoun ini ada 3, who, what, and whom. Nah, misal langsung saja kita masukkan contoh. Karaf will fly. Karaf akan terbang. Nah, kalau kita mau ubah di dalam bentuk interrogatif, kita harus menggunakan salah satu dari kata ini. Nah, who berarti kita menggunakan who karena subjek. Nah, adapun who-nya ini bisa kita ganti di awal kalimat yang berisi Karaf. Jadi, who will fly? The answer is Karaf. Jadi siapa yang akan terbang? Karaf. Jadi si who-nya ini termasuk dalam interrogative pronoun. Seperti itu, gampang kan? Panji ya? Enggak, yang interrogatif. Terus masuk di relative pronoun. Jadi apa sih relative pronoun itu? Nah, jadi relative pronoun adalah kata ganti yang difungsikan sebagai conjunction dalam rangkaian adjective clause. Nah, sebelumnya adjektif itu, conjunction itu adalah kata sambung. Nah, sementara clause ini adalah kumpulan kata yang terdiri dari conjunction, subject, dan verb. Nah, kalau kalian masih bingung, simak saja sampai akhir. Sebelumnya, adapun anggota dari relative pronoun terbagi menjadi 4. Who, whom, which, and that. Nah, kalau who ini dipakai buat subjek, menggantikan subjek, dan orang, benda hidup. Nah, kalau whom, dia menggantikan objek dan benda hidup. Kalau which, dia bisa subjek, bisa objek, tapi benda. Nah, kalau that, dia bisa objek atau subjek tetapi person atau benda. Yang dimana keseluruhan artinya ini berarti yang. Kita jangan berpikir who ini siapa, which ini yang mana, that itu tidak. Ini semua bermakna yang, karena kita akan menggantikan yang ininya ini. Awalnya ini pakai ini, nah berubahlah artinya menjadi yang. Contohnya seperti ini. The man is smart. Laki-laki pintar. He meets Vera. Dia bertemu Vera. Nah, bagaimana caranya kita membuat dua kalimat ini menjadi relative pronoun? Nah, kan untuk menggabungkannya ini diperlukan sebuah pronoun. Nah, pronoun itu inilah yang kita pakai. Lihat, yang bakal kita. Oh ya, coba kita lihat kesamaan dari dua kalimat ini yang mana? Oh, itu dan he. Kita ambil saja yang si ini. Nah, he itu masuk di mana? Oh, subjek, person. Oh ya udah, kita pakai yang itu aja. Jadi cara pengubahan itu, the man ini diganti oleh who, baru diikuti oleh ini who meets person, meets Vera is smart. Nah, adapun pembagian kelas katanya adalah the man itu adalah subjek kelas kata noun, who adalah conjunction kata hubung kan dengan manusia, laki-laki yang bertemu, itu kata sambungnya, dan juga bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena kita kan menggantikan yang ini awalnya, jadi conjunction subjek. Nah, ini apa? Verb kan means itu bisa dikategorikan sebagai verb. Nah, kembali lagi, apa itu clause terdiri dari conjunction subject verb, conjunction subject verb. Jadi
bisa kita katakan who meets adalah conjunction. Clause. Apa itu clause? Adalah apa lagi artinya clause? Makna yang tidak lengkap. Conjunction subject verb. Conjunction subject verb adalah Di makna mana yang makna tadi lengkap. punya makna yang tak lengkap. Misal kita tutup nih, who meets, siapa yang bertemu? Lah maksudnya Who meets Vera satu kesatuan. iya, sorry, who Yang meets, bertemu Vera. who meets Vera. Lah, Yang bertemu Vera. yang bertemu Vera, maksudnya yang bertemu Vera itu apa? Nah, itulah clause. Dan clause itu ini arti yang tidak lengkap. Nah, jadi kalau kita mengartikan the man who meets Vera is smart adalah laki-laki yang bertemu Vera pintar. Itulah artinya. Ingat conjunction, subject, verb, dan clause. Oh iya. Sama dengan clause. Oh sama dengan clause. Oh iya. Kan di sini itu sebagai noun. Nah, noun segala sesuatu yang The man sebagai noun. iya, the man sebagai noun. Nah, segala sesuatu yang menjelaskan man ini adalah adjective. Kan who meets, siapa yang bertemu Vera? Si man. Nah, makanya kita tambahkan adjective menjadi adjective clause. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh lahir. Karaf had wings. Karaf mempunyai sayap-sayap. Dan he flies in the sky. Dia terbang di langit. Nah, kan dua kalimat ini mau kita satukan. Nah, cara menyatukan itu dengan menggunakan relatif pronoun. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dari yang mana kesamaannya? Oh, kesamaannya ini adalah Karaf dan si he ini. Nah, he itu kita lihat dia masuk di mana? Oh, di who. Ya udah, kita ganti saja jadi who. Nah, coret. Nah, ini kita turunkan. Oh, kelihatannya tulisannya WHO. Oh, oke. Nah, ini kita turunkan dulu. Karaf. Who. Nah, lanjut lagi. Flies in the sky. Has two wings. Nah, jadi untuk kelas katanya sendiri adalah Karaf sebagai subjek. Nah, pastilah. Nah, who ini conjunction ya, keterhubung, dan juga subjek sebagai yang kita gantikan dari sebelumnya. Flies ini adalah verb dan itu yang nah, flies in the sky has two wings. Nah, di sini ada dua verb. Kita lihat yang mana yang berada di dalam clause. Verb yang berada di clause itu selalu bersifat auxiliary. Otomatis sisanya ya ordinary. Karena di dalam beberapa kasus yang lain bisa saja kalau clause-nya di belakang, berarti verb yang sebelum clause-nya itu tetap dihitung sebagai verb ordinary, dan verb yang di clause-nya di belakangnya itu ya tetap verb auxiliary. Nah, jadi artinya adalah Karaf yang terbang di langit punya dua sayap seperti itu. Oke, I think that's all for me. I'm sorry if you confused. Ya kalau confused silahkan tanya ke Mr. Neng, dan terima kasih. Oke, saya sedikit mau menambahkan bagus ya. There's two wings. Ini ada two ya. Oh iya. Nah, sekarang gini. Ketika dia menjadi tadi kan ada who ya. Ah iya. Misalnya what? Misalnya Apa? kamu ya misalnya Karaf will fly helicopter. Karaf will fly a helicopter. Helicopter. Huh? Nah, my father his mother, ibunya atau ibunya Karaf, huh? His mother bought it. What her mother bought? Bought it. Ibunya membeli, maksudnya Iya, beli helikopter. helikopter itu. Apa yang sama sini? Helikopter dengan It. it kan? Berarti ini yang ditanyakan ya? Ya. Oh enggak, jadi pada satu kalimat ya.
Sorry, kira close. Nah ini. Karab will fly a helicopter. Apa yang dibeli? Nah, ini kan positif. Kalau kita mau tanyakan helikopter gimana? Jadi kan dulu positif interrogatif. Will Karab By supaya lebih rapi. Sekarang kita mau tanyakan, menanyakan helikopter, toh? Menanyakan helikopter. Cara. Jadi kayak positif interrogatif. Positif interrogatif. Jadinya gimana? Will Karab by by helicopter. helikopter. Tanyakan helikopter. What What? will Karab fly? Nah, fly di sini ya. Dia kan menerbangkan. Toh? Oh, saya bilang Jadinya what what will Karab will Karab Fly. fly? supaya dia masuk ini contoh udah. Yeah, Hah? Karab, fly. Fly. paham ya? Yeah. Nah, kalau misalnya Home. Karab love you. Karab will love you. Siapa yang Karab dicintai Karab? will love you. Love. Karab will love you. Tanyakan you-nya. Who? Manusia toh? Who? Oh ya. Ya, whom. Home Ini je. Whom will Karab love? will Karab love. Nanti. Oh, Yeah. jadi juga dulu interrogatif ya? Ya, whom Oh, will Karab Karab love. love? oh iya kan di buku itu selalu diikuti anu ya. Kalau yang mau bertanya itu positif interrogatif. Whom will. Ngerti kan? Ngerti? Nah. Catat ini karena ada beragam banyak pola. Ini mau juga contoh, jangan Mi. Gimana? Ini whom atau apa? Iya boleh semuanya Mister. Biar saya tambahkan di catatan sih. Dia cuma Karab kasih tahu sebentar. Nggak enak tuh. Dah? Hah? Maksudnya sampaikan ke Karab juga kan? Iya. Misal tadi ini ya, kamu jadi whom ya? Whom dulu. Ya whom. Misalnya carilah yang sama, misalnya subjek objeknya sama. Aupa is a student misalnya. Misalnya Tera meets him, bertemu dengannya, toh? Ini objek toh? Yeah. RBB misalnya. Bertemu dengannya di RBB. Apa yang sama di sini? Aupa dengan him. Toh? Ketika dan aupa dan him sama, maka apa diganti menjadi yang pronoun yang digantikan, Oh, bukan jadi- noun kan? Yang kayak tadi kan ini kan pronoun yang digantikan. Yeah. Iya, himnya. Yang diganti menjadi Whom. Whom. nah, Berarti atau nggak usah pakai RBB supaya nggak bingung. Toh? Nah, jadinya gimana? Aupa whom Tera meets. Is a student. Nah, student. Oh yeah. Jadinya So, whom, selesaikan. Kalau ada masuk kalimat seperti itu, selesaikan dulu. Whom Tera meets Pyramids is a is a student. kenapa nggak pakai is Mister? Pakai tuh anda S-nya. oh ya. Ini yang mid-nya Oh, maksudnya. sorry. Ya, Is a A student. Student. saya pecah lagi dulu. Apa tuh? Ini conjunction. Conjunction ini toh? Yeah. Sebagai subjek. Ini subjek. Ya, ini whom Tera meets, ini conjunction subjek, ini verbnya kan? Yeah. Ya. Eh. Mid-nya. Eh. Verb-nya. Meet verb. Sorry. Ini conjunction, ada di subjek sendiri. Beda gitu. Ini verb.
conjunction subject verb juga Oh, toh. tetap bisa sir kalau terpisah sih. Karena masalahnya tadi, ya kan? Kalau di objek ada conjunctionnya, kan ada masalahnya ada di subjek di sini. Ngerti? Iya. Paham apa? Masih bingung? Jadi bisa salah nggak kalau misalnya saya bilang home itu conjunction subject juga? Nggak bisa karena ada subjek tuh di sini. Bah? Nah ini clause Clause ya. menjelaskan ke apa, menjelaskan ke noun, berarti dia segala penjelasan noun adalah Adjective. namanya gitu clause. Ngerti nggak? Oke. Mau lagi contoh yang lain? Iya, which dan Ini, that. which. Nah ini gampang, that aja, boleh aja pakai that semua. Nggak usah di. Ini boleh pakai that. Ini boleh pakai that, kan? That itu person dan non person bisa semua. Iya. toh? Oke, setting Berarti same. tinggal which. Oh, which. Nah, Aufa baik, misalnya Vera buys a book. She sells it. Dia menjualnya. Hah? Apa yang sama? Vera dan she. Ada. Supaya gampang. Ini kan pola yang tepat. A book is red. Sebuah buku adalah merah. An menjualnya. Apa Vera menjualnya toh? Vera menjualnya. Apa yang sama? Book sama it. Mati gini toh? Jadi which. Oh, jadi ini kan sama. A book. Nah, ini A noun. book. Nah, jadinya a book supaya satu pola ini. A book. Which. Nah, ini kan gantinya which kan? Ya. Which. Vera Vera sells. sells. Ini bisa that lah, toh? Iya. That Vera Sells sells is red. is Red. Verb. Subject conjunction. ini conjunction. Vera subject. Ini Sells. verb. Verb. Ini verb, subjeknya di sini. Iya. Paham kok? Um, Jadi ada semua contohnya kan? Iya. Clear? Ini kan home. Mana tadi contohnya Mister yang Mau yang home? belum tuh yang home di. Home. Gampang. Misalnya ini boy. Love you tadi. Ini whom will Karab love kan? Oh iya, ada yang tahu Mister ya. Oke. Hah? Iyalah, whom will Karab love. Siapa yang akan Karab cintai? Setelah micro teaching kuliah bisa kau mengerti, maka Oh. aku tambah saja. Yang teknik Kak, astaga. Mana? Tadi saya nggak mau Di mengerti. mana mendapat? Oh iya. Tadi saya nggak mau tambahin karena saya khawatir kau agak bingung gitu kan. Karena setelah kuliah penjelasanmu bisa, maka saya tambahkan. Ada pertanyaan? Cukup ya. Buat yang mau nonton, thank you for watching. Ini materi sangat dasar, materi dasar. Namanya kelas kata. Kelas kata itu ya di atasnya huruf, huruf kemudian kata. Kata itu ya terbagi menjadi 8. Masalahnya banyak sekali. Dan saat ini bagian keempat. Jadi membahas pronoun. Pronoun itu pecahannya kayak bukan pecahannya, bagiannya segini. Ya alhamdulillah. Insya Allah besok kita akan bahas apa ya? Setelah pronoun mungkin conjunction ya. Iya, Mister. Conjunction, sudah apa lagi? Lupa Mister sisa. Conjunction lah mungkin besok. Preposition dan interjection. Apalagi lah. Adverb belum ya, kata keterangan. Adverb belum kan? Sekira begitu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.